Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama, Kak Agi dan Sherry, berdirinya komunitas Cozy Mm-mm. Corner ini itu dari tahun berapa ya? Bentar, tahun berapa ya? Aku agak rada lupa. Tapi kalau nggak salah baru sekitar setahun 2 tahun terakhir lah. Nanti coba scroll aja Mm-mm. di Instagramnya @cozycorner.bdg kalau nggak salah. Iya. Apa namanya, nanti di paling bawah itu ada postingan pertama kurang lebih bulan itulah. Oh gitu. Ada Kalau ada nggak salah, sedikit sejarahnya. Oke. kalau nggak salah tuh tahun lalu gitu ya. Iya, Oh setahun tahun ya. Kalau lalu. nggak salah emang TDP baru setahun sih. Nah, Setahun ya. Mm. Berarti awal terbentuk langsung buat tahun Instagram ya. lalu. Karena memang waktu itu kan butuh ini kan ya, Mm-mm. butuh apa ya, istilahnya publikasi lah ya untuk mengumumkan kepada dunia kalau sekarang udah ada Cozy Corner gitu. Dan lucunya sebetulnya nama Cozy Corner juga di Bandung itu ada kafe namanya Cozy Corner juga. Jadi Hmm. dikiranya, oh ini apa kolaborasi sama kafe itu ataukah ini bagian dari kafe itu? Iya. Padahal Tapi bukan enggak ya Kak. sih, Cozy Corner malah bukan. Mm-mm. Diambil nama Cozy Corner sebetulnya karena kita pengen jadi komunitas yang terbuka lah ya gitu, Mm-mm. eee, bisa mengayomi siapa saja gitu, bisa jadi tempat, ngobrol, tempat hangout gitu kan. Ketika butuh teman untuk curhat, cerita, bagi-bagi, rekomendasi buku, ya bisa pada datang ke sini gitu. Makanya kan supaya suasananya nyaman, pengennya dibuat cozy gitu. Iya, cozy, nyaman ya Kak ya. Oke, kalau boleh ini Kak, tadi kan ada Mhm. awal didirinya tuh karena jarang orang ini berdiskusi tentang buku bahasa Inggris. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Kak? Sambil di-record, Iya. tadi belum sempat ke-record awal didiriinnya. Iya, jadi, awalnya itu kan sebetulnya karena dari Teh Dipi sih ya, dari Teh Dipi dan Hmm. beberapa pelanggan Periplus waktu itu, merasakan kalau terus ada beberapa buku yang mereka baca itu nggak lanjut di Indonesia terjemahannya. Karena kan banyak terjemahan Indonesia, khususnya fantasi gitu, biasanya itu kan serial dan serialnya Mm-mm. panjang. Di luar negeri teh udah nyampe berapa, di Indonesia baru satu 2 terus nggak lanjut terjemahannya. Ya, Kan kalau udah suka sama ceritanya nanggung gitu kan. ya. Nah, akhirnya kan mereka mau nggak mau beralih baca buku bahasa Inggris. Tapi ketika ngobrolin buku bahasa Inggris, ternyata nggak semuanya yang baca gitu. Hmm. Ibaratnya cuma segelintir orang yang berani gitu kan untuk ngebaca buku bahasa Inggris, dan itu di Bandung sendiri cuma beberapa lah istilahnya yang benar-benar aktif dan dikenal sebagai bookstagram. Mm-mm. Kan kalau di Instagram itu ada namanya bookstagramer, orang-orang yang seneng ngobrolin buku gitu ya, nge-review di Mm-mm. Instagram. Nah, para bookstagramer ini, kebetulan ada beberapa yang merupakan member Periplus juga dan waktu itu, dari founder-nya Teh Dipi, coba ngobrol lah gitu ya sama Periplus ini untuk mewadahi orang-orang yang senang baca buku bahasa Inggris kayak gimana ya gitu. Oh ya udah kita coba buat aja yuk komunitasnya, buat ngobrol-ngobrolin buku gitu kan dan alhamdulillah Periplus waktu itu support banget. Mm. Jadi, di awal-awal itu bener-bener dari Cozy Corner bikin ini ya, bikin challenge gitu ya, bikin Mm. tantangan membaca, reading challenge dan, tiap bulan itu dipilih kan orang-orang yang terbaik gitu ya, para pembaca Mm-mm. terbaik, yang nge-review paling bagus, yang paling unik, kreatif, dan dikasih hadiah dari Periplus, berupa Ah, novel gitu kan, buku-buku bahasa Inggris ya. dan sebagainya. Dan untuk yang baru mau gitu ya, baru kenalan, pengen, eee, apa ya istilahnya, pengen ngedeketin apa, buku-buku bahasa Inggris gitu ya, pengen dapat rekomendasi. Nah, akhirnya waktu itu dibuat ada namanya meet up. Mm. Meet up-nya rutin setiap bulan dan di situ kita ngobrolin buku.
kalau yang baca buku bahasa Inggris berarti bisa sharing gitu ya pengalaman bacanya. Mhm. Tapi kalau yang nggak punya nggak apa-apa, bawa aja buku yang dia punya. Kalau bisa sesuai tema di bulan itu, kalau misalkan apa namanya, temanya thriller berarti baca buku-buku thriller, kalau temanya Oh, fantasi berarti baca buku-buku fantasi, dan ya udah cerita aja. Nanti oh, lama-lama ketika udah mulai ketemu vibes-nya gitu kan ya, ketemu suasananya, mulai ngobrol sama yang lain, lama-lama kan biasanya orang tertarik juga gitu. Dan hmm, kalau nggak punya buku bahasa Inggris, yang lain juga bisa saling minjemin, ngasih rekomendasi, "Oh ya udah kamu mau mulai baca buku bahasa Inggris, baca ini aja dulu," gitu. mmm, ya betul Dan betul. ya apa namanya, dengan kayak gitu sih lama-lama jadi seneng sih gitu, jadi kerasa, eee, dapat lingkungan baru yang mendukung hobi baru kita supaya lebih berkembang gitu. Nah, iya betul banget, Kak. Supaya jadi ada yang saling support juga ya, kayak saling sharing buku apa aja yang udah dibaca. Kalau Kak Agi sendiri lebih senang baca Mhm. buku, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak? Untuk novel? Eee, Sejauh ini sebetulnya masih bahasa Indonesia sih ya. Karena memang, kosakata aku untuk baca buku bahasa Inggris itu masih dikit banget gitu. Jadi Mmm. kadang-kadang, ngerti sih ngerti gitu, tapi bacanya menyiput gitu loh. Biasanya baca buku biasanya baca buku terjemahan 200, 300 halaman teh bisa sekali duduk gitu kan. Tapi kalau baca buku bahasa Inggris kadang-kadang butuh berminggu-minggu gitu. Iya, Belum lagi kadang baru baca berapa halaman, bentar-bentar tadi apa sih gitu kan. nyari dulu katanya ini artinya apa gitu ya, Kak? Heeh. Mhm Jadi mhm. jadi memang butuh effort lah ya, untuk di Iya. awal itu. Nah, makanya waktu itu dari teman-teman Cozy Corner, rekomendasiin buku ini nih, bukunya Haemin Sunim. Ini Aku kayak lagi baca buku, itu. Wah, iya ya? seru nih. Love for Ya, Imperfect ini kayak buku Things. buku Mmm. non-fiksi, heeh, ini buku non-fiksi, eee, kayak renungan-renungan sih sebetulnya, dan udah baru diterjemahin juga sama Gramedia, eee, anaknya tuh Pop Ice Cube ya, Ice Cube. Oke. Dan, untuk pemula ketika baca buku ini sebetulnya enak sih, nyaman-nyaman aja gitu, karena diksinya nggak ada yang susah gitu ya, masih familiar lah gitu. Dan, makna-maknanya juga cukup dalam, istilahnya ketika memang kita lagi capek gitu, pengen ngerenung, baca buku kayak gini tuh jadi refleksi aja gitu. Mmm, Nah iya. ini, dapat rekomendasi penulis ini dari beliau, dari teman-teman Cozy Corner gitu. Menarik sih, Kak. Saya juga kadang suka ini dapat dari Sherry, "Eh, ini lagi ada buku ini nih, baca buku ini, rame." Karena kan kebetulan saya juga kadang suka baca buku bahasa Inggris gitu. Senang sih ya, Kak, apa, memperkaya kosakata Mmm, gitu. mhm. Kadang, "Ini apa ya?" Sambil, "Oh iya nyari artinya, oh jadi Iya tahu." Iya, betul betul. Emang sih saya bukan yang, iya, hobi banget gitu baca tiap hari, tapi ya suka baca novel gitu. Kadang minjem ke Sherry, mmm, yang novel luar. Seru sih, iya. ya. Nah itu jadi, aku juga, sebetulnya tertarik sama buku bahasa Inggris teh karena ini sih, banyak buku-buku menarik yang Mhm. belum sempat diterjemahkan ke Indonesia, dan aku suka dapat rekomendasi itu dari kayak orang-orang yang udah sukses lah gitu istilahnya ya. Iya. Aku nonton channel siapa gitu pas ngobrolin, saya belajar teori ini dari buku ini nih, dari bukunya si Mhm, ini, saya nonton pertunjukan si ini gitu. mhm. Dan aku ngebayangin kayaknya buku-buku itu nggak ada terjemahannya. Mmm, Jadi mau nggak mau kalau pengen, ngejar gitu kan bagaimana mereka belajar ya wayahna waktu itu aku akhirnya memutuskan belajarlah gitu seenggaknya satu 2 buku dulu gitu kan. mhm. Dan pelan-pelan ya coba membiasakan gitu. Seenggaknya dulu teh pernah punya keinginan minimal 1 bulan teh baca 1 buku bahasa Inggris lah gitu. Mmm, mhm mhm. Dan sekarang, nyicil sih, nyicil awalnya pinjam-pinjam gitu kan dari yang lain, sekarang setiap ada kesempatan, ada rezeki, belilah 1 2 gitu. Jadi nanti kalau ada momennya bisa mulai dibaca lagi gitu. Iya.
Betul, seru sih, iya. Kalau misalkan Sherry sendiri, join ke komunitas Cozy Corner ini dari kapan kalau boleh tahu? Dari awal banget Cozy Corner terbentuk ya. Oh, berarti ini Sherry Jadi ini Iya ya. founder juga ya? Salah satu co-founder atau bukan? enggak. Cuman kayak mereka ngadain acara gitu kan, terus aku ikutan dari pertama. Halo? Bentar, sinyalnya ya. Ada Iya. gangguan kayaknya ya. Agak putus. Mm. Sorry Sherry, tadi agak putus sinyal aku kayaknya. Dari ikut acara, terus akhirnya jadi join terus gitu ya. Oke. Iya. Mm. Kalau Sherry Sebetulnya kan sendiri, Sherry ini juga salah satu anggota yang ini ngeracunin aku buku-buku bahasa Inggris. nah Loh, iya Pertama ini. kali ketemu dia kan udah bawa buku Hercules ya, karya Marissa Mayer. Terus berapa kali ini ada event gitu kan kayak BBW gitu dan Nah sebagainya. ya. Aku tahu banyak buku-buku rekomendasi bahasa Inggris juga dari Sherry. Makanya ketika ada Cozy Corner itu bayangan aku juga pengen ngajak, ayolah Sherry kayaknya harus ikutan gitu. Dan memang akhirnya kan jadi ikutan terus. Keren sih, keren. Iya, Sherry ini bagi-bagi informasi buku lengkap banget, pagi bahasa Inggris. Iya ya, bisa sharing-sharing keren. Nah, mau tanya lagi, kalau misalkan di Cozy Corner, ini tuh ada kepengurusannya gitu nggak sih, Kak? Kayak misalnya, dia kepengurusan sendiri, terus ya yang lain baru Ada sih. ada kepengurusan khusus ya. Kalau misalkan mau bergabung nih Kak, misalnya ke komunitas Cozy Corner, ada syarat-syarat nggak sih Kak? Um, ya, Mm-mm. Ada oke. Jadi syarat-syarat. yang pertama tentang kepengurusan. Mm-mm. Awalnya itu kan memang dari ini ya, apa namanya, dari para foundernya. Jadi yang ngurusin dari awal sampai sekarang itu si founder-foundernya ini. Mm. Di mana kami waktu itu ya bagi-bagi tugas sebetulnya ketika tiap bulan itu ada PJ untuk reading challenge-nya. Jadi yang nentuin kira-kira tema bulan ini mau apa, terus nanti teknisnya mau seperti apa, reading challenge-nya dari kapan sampai kapan, dan nanti di akhir atau di mana gitu ya, di bulan itu meet up-nya mau kapan, terus konsepnya kayak gimana dan sebagainya. Karena waktu awal-awal itu kan nyoba nyoba apa namanya, bawa buku random aja gitu kan ya. Mm-mm. Yang penting datang dulu terus ngobrolin, "Oh aku punya buku ini, aku lagi baca buku ini, aku punya rekomendasi buku ini," kayak gitu aja. Terus ke sana-sananya ada yang kita bikin tematik gitu, misalkan bulan ini kita baca klasik, berarti kita ngobrolin buku-buku klasik, yang di bawah buku Mm. klasik, dan apa namanya, kita ngundang para pembaca yang, baca buku-buku klasik juga. Mm. Jadi kayak waktu itu pernah, temanya itu family kalau nggak salah ya. Jadi, waktu itu kebetulan ada temen yang punya kenalan sama kayak psikolog gitu, jadi Mm. ngomongin tentang parenting gitu, tentang kekeluargaan gitu kan. Dan ya itu jadi bonus-bonus sampingan yang menarik gitu untuk menjadi pembuka diskusi sebelum kemudian diarahkan ke tema keluarga tadi gitu. Mm. Dari sisi kepengurusan memang sampai sekarang jadi kayak saling ngelengkapin aja sih gitu ya. Kalau misalkan lagi butuh bikin pamflet misalkan, oh ya udah si ini bisa bikin si ini dulu gitu. Mm. Kemudian tapi ada beberapa sih sebetulnya yang memang baku kayak misalkan sekretarisnya si ini, bendaharanya si ini gitu. Biasanya yang megang duit, ngatur keuangan, kirim hadiah dan sebagainya udah ada PJ-PJ-nya khusus gitu. Mm. Dan seiring berjalannya waktu juga karena, Cozy Corner juga udah mulai banyak dikenal,
akhirnya kebetulan ada beberapa yang cukup aktif juga dan waktu itu diminta bantuan juga gitu, Mhm. untuk ikut ngeramaikan, untuk ikut, ngasih-ngasih masukan gitu ya. Iya. Jadi ke depan sih harusnya memang nanti, kepengurusannya mungkin bakal berkembang gitu ya, Mhm. sistemnya lebih dirapihkan, dan nggak tahu apa namanya ini, antara kalau misalkan mau jadi komunitas kan berarti ya slow but sure aja gitu kan ya. Mhm. Tapi kalau mau jadi organisasi ya mungkin nanti bakal ada program khusus dan sebagainya. Untuk sementara ini mah yang penting jalan terus aja sih kalau dari Cozy Corner-nya sendiri. Yang penting kita konsisten gitu kan dan bisa menaungi gitu ya, kebutuhan dari teman-teman untuk diskusi, Mhm. ngobrol, dan berkumpul gitu sesama pembaca buku bahasa Inggris, kayaknya sementara goalnya sampai situ dulu. Mmm. Nah untuk teman-teman yang, tertarik gitu untuk bergabung, pada dasarnya sih nggak ada syarat khusus ya, yang penting niat sih. Mhm. Niat untuk, mau belajar gitu ya, niat untuk bergabung dan ngobrol, buku sama-sama. Khususnya kalau di Cozy Corner tentang buku bahasa Inggris, artinya mau nggak mau nanti teman-teman bakal dapat rekomendasi buku-buku bahasa Inggris juga. Mmm. Eee, untuk sekarang ini biasanya orang yang gabung gitu ya, masuk ke grup WA itu orang-orang yang ikut daftar di Meetup gitu. Mmm. Jadi kalau dulu itu kan sistem Meetup-nya itu offline, ya sebelum pandemi khususnya. Jadi tiap ada meet up, kemudian nanti kan daftar, "Oh aku, Agi dari Dago mau ikutan," gitu. Mmm. Nanti kan dikasih tahu kita kumpul di mana, ngobrolin apa, jam berapa, dan sebagainya. Pas udah di sana ngobrol-ngobrol-ngobrol, kalau misalkan tertarik, "Eh mau nggak ikut sekalian, masuk ke grup WA-nya?" Supaya nanti bisa ngobrol lebih lanjut di sana. Akhirnya dimasukin gitu. Tapi Oh. kalau virtual sekarang, sebetulnya sama juga. Mhm. Jadi ada jadwal meet up-nya, terus nanti daftar gitu ya, khususnya buat yang belum bergabung di WA. Mhm. Terus, setelah, apa namanya, dia daftar, biasanya ditawarin, "Mau sekalian gabung nggak ke grupnya untuk chit-chat duluan, atau nanti setelah diskusi, kalau misalkan berkenan langsung diundang, tapi kalau enggak pun ya nggak apa-apa, nanti paling pas hari H tinggal dikasih link-nya, dan mereka bisa ikut masuk ke diskusinya," seperti itu. Oh, oke. Jadi pilihan sih untuk bergabung jadi, anggota grupnya. Jadi dari meet up ya, Kak. Kalau mau ikut meet up itu, daftar dulu ya untuk setiap meet up. Nah, berarti nanti diskusinya lewat meet Daftar. up sama WhatsApp ya, diskusi. Oke, I Iya, see. Mmm. kalau diskusi sebetulnya sih virtual sih lewat Zoom, Google Meet dan sebagainya. Kalau sekarang online ya? Kalau untuk sekarang ya khususnya Mhm. heeh, karena sekarang online Online, semua. heeh. Tapi kalau dulu mah kita, pindah-pindah tempat aja sih. Jadi kayak misalkan di Bandung kan sebetulnya banyak kafe ya, Iya. karena kita juga namanya Cozy Corner, kita pengen cari sudut-sudut yang menarik gitu di kota Bandung yang bisa dijadiin tempat meet up. Mhm. Makanya, waktu itu juga sempat mencanangkan pengen diskusi, di beberapa nah, waktu itu karena makin ke sini, eee, anggota gitu ya, peserta yang ikut itu kan makin lama makin rame, Iya. akhirnya jadi ada beberapa tempat yang itu sebetulnya asik gitu ya, vibe bukunya teh bagus, tapi nggak memadai untuk jadi tempat kumpulan kami. Iya. Akhirnya ya udah digeser-geser dulu ke tempat-tempat yang sekiranya nyaman dan strategis gitu. Wah, tapi keren ya terus bertambah anggotanya. Nah, Kak, kalau misalkan, Iya alhamdulillah. meet up ini sendiri ya, Kak, ini kan berarti udah jadi rutinitas ya di dalam Cozy Corner. Kalau boleh tahu Mhm. dalam sebulan itu diadain berapa kali minimal? Dengan berapa tema? Biasanya biasanya 1 bulan sekali sih kalau untuk meet up. Mmm. Cuma kalau untuk frekuensinya, mau di awal, tengah, atau akhir sebetulnya fleksibel. Waktu dulu itu biasanya,
pertama ngambil di tengah-tengah gitu ya. Mhm. Cuma waktu itu ada yang request gitu, tengah-tengah mah nanggung gitu. Mhm. Ada yang saya tengah-tengah itu lagi sibuk-sibuk apa gitu. Jadi, akhirnya digeser ke akhir bulan. Karena biasanya gaji-gajian tanggal 20-an atau menjelang akhir ke awal gitu. Jadi Iya. seenggaknya kalau mau meet up, ngobrol-ngobrol, diskusi, dan makan-makannya lebih senang gitu. Mmm. Betul. Eee, Cuma kalau kalau kemarin itu karena ketika virtual ini, ada kendalanya, apa ya istilahnya, berapa peserta gitu ya, berapa anggota dari Cozy Corner sendiri, Mhm. itu suka bentrok gitu sama acara diskusi di tempat lain. Oh. Makanya, kemungkinan nanti bulan depan dan seterusnya mungkin bakal bergeser sih, entah ke minggu pertama atau kedua lagi gitu. Oke. Tapi ya yang Mhm. jelas, targetnya sih sebulan minimal 1 kali itu ada kumpulan, ngebahas, hal-hal yang berkaitan dengan reading challenge yang berlangsung di bulan itu. Oke, I see. Kalau ini Kak, selama meet up ya, atau misalkan selama berjalannya komunitas ini, yang Kak Agi rasain sama yang Sherry rasain, ada nggak sih nilai-nilai yang tertanam gitu? Nilai-nilai apa aja yang tertanam dalam komunitas ini gitu? Dari Kak Agi dulu mungkin ya? Nilai ya? Iya. Nilai, nilainya mungkin lebih ke cozy-nya tadi sih ya. Hmm. Jadi memang, pertama dibikinnya nyantai, Mm-mm. jadi memang ketika reading challenge juga bukan berarti suatu kewajiban gitu ya. Mm-mm. Teman-teman yang mau ikutan mah nggak ikutan, yang bisa ngeberesin silahkan diberesin, yang Iya. nggak bisa pun ya nggak bakal dimarahin gitu. Istilahnya, "Kamu mah kok nggak selesai baca bukunya?" Gitu. Enggak, nyantai aja gitu. Iya. Sama yang lain, pertama itu dibikin nyaman, kemudian yang kedua ya mungkin buat aku sifatnya kekeluargaan sih ya. Hmm. Jadi kalau ada diskusi apa, biasanya juga lebih hangat gitu ya, Mm-mm. bonding juga lebih erat, dan terutama karena sebagian orang-orangnya juga pertama ada yang emang udah saling mengenal sebelumnya, jadi lebih cepat dekatnya, dan Mm-mm. yang kedua untuk orang-orang yang baru itu dirangkulnya juga ini sih bagus gitu. Hmm. Jadi, apa ya, dari para pengurusnya khususnya itu biasanya suka mengamati gitu ya, kalau kalau si ini tipenya kayak gimana gitu, ini apa namanya, senangnya buku apa gitu, Iya. dan ya nyoba nyoba nyesuaiin lah gitu ya. Ketika mau reading challenge gitu kan, "Oh ini, lagi bulan Oktober, ya udah kita thriller aja yuk," gitu. Mm-mm. Tapi enggak sih waktu kemarin kalau nggak salah thriller nggak ngambil di Oktober, karena waktu itu pas di meet up keberapa gitu ya, ada yang nyaranin, "Eh kita bikin thriller yuk bulan depan," gitu. Mm-mm. Ya udah kalau nggak salah thrillernya dimajuin deh, nggak Oktober banget gitu. Kalau Hmm. Oktober kan Halloween dan hubungannya sama thriller banget. Iya. Dimajuin karena sesuaiin, oh ternyata, diskusi thriller, anak-anak gitu ya, para anggotanya itu pengen, ya udah kita coba prioritaskan kebutuhan anggota. Nah, ramai banget sih. Kalau dari Sherry sendiri, apakah sama? Nilai-nilai ya. Mm-mm. Menurut aku lebih highlight ke itu sih, bener banget kekeluargaan gitu. Entah gara-gara pada banyak orang Sundanya gitu, jadi kayak lebih ramah gitu loh. Dan faktor Semua usia ya. juga kali ya. Maksudnya kalau misalnya dari pengalaman aku ketemuan sama BookTube ID beda gitu. Kan BookTube ID tuh biasanya rata-rata kayak 20-an, 25 gitu. Biasanya lebih apa ya, lebih santai gitu, bukan santai gimana ya, kayak nggak saling sapa juga oke lah gitu. Sementara kan kalau di Cozy Corner kan rata-rata berapa ya Kak Agi? 30-an ke atas. Ini Ya banyaknya emang ada ibu-ibu sebagian yang ya? ada ibu-ibu, heeh. Ya, gitu. Nah, jadinya tuh kayak lebih ramah gitu loh, kayak ya semua ditanya gitu seenggaknya tuh gitu.
Jadi lebih keluargaan. Terus emang bagus sih cara ngerangkulnya gitu. Kayak Mhm. kalau kita meet up tuh semua orang dapat kesempatan ngomong gitu. Jadi kayak, oh kamu belum cerita, ayo dong cerita tentang buku yang lagi kamu baca kayak gitu. Jadi apa ya, kayak lebih kerasa dekat aja gitu. Terus memang jadi lebih kenal gitu. Oh Kak Agi tuh sukanya baca ini, Kak Kiki sukanya baca thriller kayak gitu. Jadi kita lebih hafal satu sama lain tuh kayak gimana gitu sih. Emang betul, tapi kalau kadang ngobrol sama yang lebih tua itu mereka lebih bisa mengayomi gitu. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir nih buat Kak Agi sama Sherry. Menurut kalian seberapa penting kegiatan membaca? Buat Dari kalian dulu, ya boleh Kak Agi dulu. aku dulu ya. Ya. Eee, Membaca ya, buat aku membaca itu, menjadi sumber ilmu sih ya, Mhm, yang satu. Jadi kan ada yang bilang katanya, "Kalau kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, kalau kamu ingin dikenal dunia maka menulislah." mhm, Eee, Buat aku pribadi, aku dapat banyak, hal gitu ya, dapat banyak informasi dan belajar banyak hal itu dari buku. Termasuk ketika bisa, apa ya istilahnya, kalau sering baca itu kan akan banyak kosakata yang kita dapatkan gitu ya. mhm, Jadi, orang yang senang baca dan yang nggak suka baca pasti kelihatan beda. Kelihatan beda ketika ngomong, kelihatan beda ketika mengerjakan sesuatu gitu. Dan membaca itu juga nggak mesti baca, buku gitu ya, tapi membaca banyak hal. Bukunya juga nggak mesti non-fiksi gitu, tapi baca novel pun nggak masalah gitu. ya, Karena dari novel juga kita banyak belajar nilai-nilai kehidupan, bagaimana berempati gitu kan, bagaimana belajar karakter seseorang, dan kita juga bisa banyak belajar psikologi karakter kayak kayak gitu, mmm, itu dari buku-buku yang kita baca. Kan katanya, kalau misalkan kita ingin mengenal gitu ya, kita ingin mengetahui, orang tersebut karakternya seperti apa, mhm, maka lihatlah siapa temannya, eee, bagaimana kehidupannya dan buku apa yang dia baca. mhm, Aku lupa deh, perasaan dulu ada satu kalimat yang berkaitan dengan itu, tapi ya intinya, eee, buku-buku itu pasti secara langsung ataupun tidak akan berpengaruh gitu mhm. kepada kehidupan seseorang. Jadi kalau ditanya membaca penting atau enggak, bagi aku penting banget. Karena apa yang membentuk diri aku saat ini itu semua karena buku-buku yang aku baca, gitu kurang lebihnya. Setuju Kak, betul. Selain menambah informasi juga ya Kak ya, kita dari bahasa Iya, bahasa yang digunakan juga betul. belajar Dan dari aku buku, berhasil ke luar negeri itu karena membaca, baca membaca buku buku yang bahasa Inggris. dipinjamkan Ferry. Iya, Iya betul banget. mantap. Kalau dari Sherry sendiri gimana nih? Seberapa penting Sama sih. Penting banget karena kalau aku kan pengalaman aku tuh baca dari kecil ya. Aku aja nggak ingat dari kapan gitu. Soalnya dari kecil banget udah nggak pas nggak bisa baca tuh udah dibacain gitu. Terus katanya aku mulai baca umur berapa ya? 3 tahunan nggak tahu. Aku lupa pokoknya sekitar segituan dan udah sampai dari situ tuh udah baca terus gitu dan udah banyak informasi yang masuk ke otak gitu ya. Jadi dari situ tuh aku baru ngerasain sekarang kayak disuruh nulis jadi gampang kayak gitu. Apalagi buat tugas tuh udah nggak usah mikir lagi kalau nulis gitu kan. Kecuali yang mikirin materinya apa yang mau ditulis gitu. Ini aku ada satu pertanyaan terakhir. Kalau dari kalian sendiri sebagai anggota Cozy Corner, ada nggak sih satu, kepercayaan yang kalian anut, tentang membaca? Jadi misalnya, "Oh ya kami percaya membaca itu lalala," misalnya. Atau kalian percaya dalam komunitas ini gimana gitu? Ada nggak satu kepercayaan yang kalian percaya gitu? Dalam bidang kalian, Maksudnya kayak kayak masing-masing atau gimana sih? iya masing-masing gitu. Hmm. Bingung nggak sama Kalau pertanyaannya? yang aku tangkap dari Cozy Corner kan maksudnya. Iya, kepercayaan yang iya kalian percaya misalnya, aku percaya kalau misalkan, eee, berdiskusi
berdiskusi buku itu dapat meningkatkan kekeluargaan misalnya. Oke. Karena itu 3 menit, 2,5 menit lagi. Kalau aku sih, aku tangkap dari Cozy Corner ya, kita nggak harus baca suatu genre kalau memang kita nggak kuat atau kita nggak suka gitu. Jadi ya membaca itu buat have fun gitu, dan kalau kita nggak bisa baca suatu genre ya it's okay gitu sih. Oke, kalau dari Kak Agi? Sebetulnya kan dulu Mbak Nana ya, Najwa Shihab, yaitu Iya. Duta Baca Indonesia, pernah bilang, eee, cukup satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca, temukan buku itu dan mari jatuh cinta. Jadi buat aku pribadi, yang selalu ditekankan juga mungkin ya sama teman-teman Cozy Corner, nggak masalah gitu ya kalau misalkan kita belum ketemu sama buku-buku yang kita suka gitu ya. Nggak masalah kalau kita masih takut gitu ya baca buku-buku bahasa Inggris, nggak masalah kalau misalkan kita, cuma senang diskusinya aja tanpa membacanya misalkan. Yang penting mah kita karamean wae gitu ya, sama-sama. Kita senang-senang gitu ya, kita kumpul-kumpul. Makanya memang meet up-nya juga nyantai sih, kadang-kadang juga yang niat niat datang aja gitu kan, niat, dengerin aja, akhirnya jadi ikut ngobrol juga. Yang awalnya mau ngobrol cuma, 1, 2 menit misalkan, tahu-tahu jadi 10, 20 menit. Jadi nggak kerasa gitu. Pas sudah dipancing-pancing gitu ya, akhirnya jadi keluar semua gitu cerita-cerita yang awalnya, mungkin dia bingung gitu untuk mengungkapkannya seperti apa. Jadi, makanya di sana sih ya, yang ditekankan juga sama teman-teman Cozy Corner, supaya, anak-anak di sini bisa nyaman gitu ya, bisa dapat tempat diskusi, bisa dapat teman baru gitu ya, dan bisa dapat banyak rekomendasi buku baru. Apalagi salah satunya juga bisa sama-sama saling ngeracunin sama event-event perbukuan yang baru gitu. Jadi kalau misalkan ada diskon gitu di mana-mana, itu pasti udah rame di grup. Ada yang ini enggak gitu. Bentar lagi ini mau ada event ini gitu. Langsung berburu ya. Heeh, gitu. Iya. Oke Ya Kak kurang Agi. lebih Kapan-kapan deh nanti kalau Sherry ajak ya buat meet up, jadi penasaran juga gitu aku mau ikutan. ya siap. Hayu hayu hayu. Iya. Kak Agi thank you banget buat waktunya udah mau Ya sharing. sama-sama. Jadi ini sih nanti pernah kayaknya dulu tuh sharing ngajakin, mau ini enggak ikutan. Mhm. Waktu itu belum sempat kayak gitu. Oke deh, kayak gitu aja Kak Agi, Sherry, terima kasih banyak buat Sherry sama Kak Agi udah mau diwawancara. Iya siap, sama-sama. Oke. Iya. Iya Kak. Ini aku stop record.